semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di PK Card Reading. Kali ini temanya siapa yang menyebut namamu dalam doa. Mari kita berhalu bareng lagi. Jadi ini adalah reading. Readingnya bisa rasa bisa tidak, dan ini fun reading. Jadi kamu harus bisa bijak dalam mengambil keputusan, apalagi setelah menonton video ini, oke? Dan kamu harus bisa bijak dalam menyerap informasi yang aku berikan nanti. Oke? Ini siapa yang menyebut namanya dalam doa? Who mention their name in their prayer? Okay. 1, 2, 3. Aku nggak mau buka dulu. Karena aku mau pakai this stone. Pink stone. And then the green stone. Jadi ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalian bisa memilih dengan intuisi karena ini fun reading, mau pilih 1, 2, 3 terserah. Oke, aku akan mulai dari nomor 1. Kalau kalian butuh waktu lagi untuk memilih, kalian bisa pause videonya. Oke? 1, 2. Okay. Paul definition is bring grace, share a gift with grace, wave of inspiration, and love are coming to you. Aku ngeliatnya siapa yang menyebut namamu dalam doa itu adalah seseorang yang membuatnya tenang, sangat graceful, sangat berwibawa. Kalau misalnya ini sosok pria, dia itu punya wibawa, kalem, orangnya kalem, chill. Kalau misalnya dia perempuan, anggun. Kalau aku ngeliatnya juga dia banyak memberi ya, banyak memberi kebaikan dalam kehidupannya dia. Maksudnya kayak misalnya dia temenan sama siapa, ada yang minta saran, dia akan memberikan saran yang baik untuk teman-temannya. Gitu. Oke. Kita pakai. Aku belakangan ini kayak lagi ada attachment sama kartu tarot lama aku, and I don't know why. Spirit guide, angel, one power, like that. I'm gonna say, please bless this reading. I'm gonna say my ghost, I can speak the truth. Give me permission to see through. The people pick the number 1 or the pink stone who mentioned their name in the prayer. The Queen of Cups sangat-sangat graceful. Dari segi penampilan juga orangnya, pembawaannya tenang dan good looking, luar biasa. Okay, who mentioned their name in the prayer? Oh, 3 of Wands, 7 of Wands, the Ace of Cups. Oke, kalau misalnya dari segi fisik, orangnya memang yang aku bilang, dia good lookingnya luar biasa. Kalau dia perempuan, cantiknya luar biasa. Kalau dia laki-laki, dia ganteng, tapi beda daripada yang lain. Jadi ada stand out sendiri, jadi kayak beda sendiri. Kayak kalau misalnya, aku lupa nyalain. Kalau misalnya kamu ngeliat dia di dalam suatu grup, dia kayak tiba-tiba kayak bercahaya sendiri. Gitu. Oke, orangnya juga kalau misalnya 3 of Wands sebenarnya punya pendirian yang sangat kuat. 3 of Wands, 7 of Wands, sama ada 7 of Pentacle, dua-duanya holding a wand. Walaupun ini Pentacle,
tapi dia kayak mempunyai pendirian yang dia bangun sendiri, walaupun itu beda sama pendirian orang tuanya atau dari pendirian keluarganya, tapi dia memegang ini dengan teguh. Dia tipe orang kalau yang dipojokin dia akan ngelawan, dan dia orang yang kalem, orangnya pembawaannya tenang, tapi kalau udah di push, udah di kayak, kamu tuh pernah lihat orang yang kalau misalnya tiba kayak pendiam, tapi kalau marah meledak. Nah, dia tipe-tipe yang kayak gitu. The Ace of Cups udah modal rasa sayang sama kamu, makanya kamu ada di dalam doanya dia. Kalau segi pekerjaan, aku ngeliatnya pengusaha sih. Kenapa? Karena di sini ada tanggung jawab yang dia bangun sendiri, tanggung jawab yang sudah ada. Jadi memang dari keluarganya pun sudah menggeluti sebuah usaha, dia penerusnya, dan ada yang memang membangun usaha lain. Karena di sini dia kayak menanam. Kalau misalnya aku balik lagi ke Ace of Cups. Kalau kamu nanya siapa Ace of Cups, itu sebenarnya dia juga hadir dalam hidup kamu, mengisi kekosongan, mengisi rasa kesendirian kamu. Kayak malam-malam kamu gabut, nggak tahu mau ngapain, tiba-tiba kayak, udah aku telepon dia deh, terus dia ada gitu. Ini tipe-tipe yang kayak gitu. Okay? Tell me more about who is this person. Oke, kalau kamu curhat ke dia bakalan jawab dengan logika. Jadi nggak clouded judgment ya. Walaupun dia punya rasa sayang, dia bakal tetap menggunakan logikanya dia kalau misal kamu bertanya soal saran. The Devil kalian bisa bilang sama Capricorn. Tapi kalau ada The Devil sama King of Swords, The Devil sama Ace of Swords, hot orangnya, hot banget. Dan kalau ngomong tuh seada-adanya, nggak ada yang dibuat-buat. Ada Ace of Wands, keluar ini, yaudah. Aku suka deh kalau kayak gini. Kalau misalnya baca, terus udah gitu keluar tiba-tiba yang tadinya nggak mau aku tarik. Jadi ada Ace of Wands, Ace of Swords, sama Ace of Cups. Ada 3 kartu Ace. Berarti memang ini orang baru dalam hidup kamu. Bisa baru kenal, baru-baru banget, atau misalnya memang beberapa bulan ke belakang, tapi orang ini tuh emang baru di kehidupan kamu. Aku nggak ngeliat rasa familiarity yang gede, kayak kayak aku udah pernah kenal orang ini sebelumnya, nggak kayak gitu, tapi rasa kenyamannya ada. Jadi ini orang asing, tapi rasa nyamannya tuh kayak udah nembus orang yang pernah kenal sama kamu bertahun-tahun gitu. Jadi share everything, bisa share everything karena share passion kamu, share logika kamu, share perasaan kamu sama orang ini, ya dia welcome aja. Kalau secara sifat The Devil, dia punya sex drive yang tinggi, passion yang kuat, dan orangnya juga apa ya namanya, kayak to the point sebenarnya. Kalau misalnya dia mau A, B. Kalau dia mau hubungan seperti apa, dia bakal ngomong. Tapi kalau ada The Devil juga, yang tadi aku bilang, integritas yang kuat, dia pendiriannya kuat. Kalau misalnya lebih seperti kepala batu, kalau misalnya dia salah pun dia dapat bertanggung jawab. Tapi kebanyakan hal yang dia lakuin ya nggak salah gitu. Ada energi The Magician di sini. Kalian juga bisa dealing sama Virgo atau Gemini, seseorang yang kadang manipulatif karena The Devil sama Ace of Swords. Dia komunikasinya pinter, pembawaannya kalem, tenang, tapi tenang-tenang menghanyutkan, Kak. Jadinya memang kayak lebih manipulatifnya lebih seperti sesuatu tantangan sih. Kalau bukan manipulatif yang kayak penipu atau segala macam, cuman kayak ini tuh game buat dia. Ini tuh kayak main game buat dia kalau misalnya berhubungan sama seseorang. Jadi dia bakalan cari tahu tentang orang itu, tentang kamu, tentang apa yang kamu suka. Terus dari itu dia bakalan, oke, kamu suka ini. Jadi kayak misalnya, contoh, kamu suka tarot.
sekarang tentang tarot, tiba-tiba nanti dia tahu aja tentang tarot, pinter orangnya. Oke? Aku bakalan tarik wine. Kebanyakan ulangi. Why this person? Ini orang baru. Kalau kamu nanya ini dunia pertemanan, bisa di dunia pertemanan, tapi ini benar-benar orang baru. Di lingkup, kamu juga masuk ke dalam lingkupnya dia baru-baru juga sih. Sih banyak komunikasi juga kamu sama dia. Orangnya suka playing around. Ini kan aku bilang lah, kalem-kalem menghanyutkan, dia diam-diam menghanyutkan banget. Jadi kayak sulit dibacanya kalau sama kamu. Jadi kayak kamu bakalan, ini orang maunya apa sih gitu. Pendiam tapi suka teasing, suka flirting. Aduh, gemes. Ada 7 of Swords, Ace of Pentacles, the Moon, 6 of Swords, the Hierophant, the 10 of Swords. Jadi kenapa dia menemukan kedamaian di kamu? Dia menemukan kayak semua Ace ada di sini. Jadi rasa baru. Ini Ace of Pentacles loh. Ini Ace of Wands, Ace of Swords, ada Ace of Cups. Jadi baru semuanya yang dia rasain. Terus jadi kayak, apa ini? Aku belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Kayak gitu. Dan kalau ada The Moon, kenapanya? Dia suka hal-hal kehidupan itu kayak secrets. Kan dia orangnya pakai logika banget kan. But kalau ada sesuatu yang secrets itu kayak tantangan buat dia. Kamu tantangan buat dia. Terus yang aku bilang tadi, udah modal perasaan di dianya. Dia menemukan ketenangan soalnya. Jadinya kalau kamu nanya alasan kenapa dia menyebut kamu dalam doa, sebenarnya seperti blessing. Dia ngerasa kamu adalah sebuah blessing. Kayak berdoanya, terima kasih sudah mendatangkan sesosok manusia ini untuk aku gitu. Oke. Dia sedih loh kalau kamu sedih. Dia sedih kalau kamu terpuruk. I don't know what happened. Ini tuh kayak rasa empatinya yang bergerak. Kalau kamu kan orangnya pakai logika nih, tapi kan setiap orang pasti punya rasa empati. Nah, kamu yang menyentuh rasa empatinya dia. Jadi, misalnya kamu susah, kamu lagi galau, kamu lagi kesepian, dia pun merasakan kesedihanmu. Ih, aduh. Oke, aku bakal tarik the outcome, Kak. Gimana outcome-nya? Oke. Dia bakal selalu ada kok kalau kamu membutuhkan saat kamu dalam kesedihan. The outcome, tell me about the outcome. There's a lot of secrets tapi belum di unravel karena semuanya ketutup. Tell me about the outcome. Ini perjalanannya adalah perjalanan yang gejlak-gejluk, jadi gak mulus. I'm not going to lie. Jadi memang ada energi meninggalkan nanti karena ini adalah fun reading, jadi ini energinya bisa vice versa. Jadi menata sebuah hubungan tapi salah satu dari kalian ada yang meninggalkan hubungan ini dan akhirnya ada rasa kebingungan dan energi terpuruk. But nanti ada apologize, ada permintaan maaf, dan akan ada yang diprioritaskan gitu. Jadi kayak
kan kalau untuk ketujuan misalnya dari pulau A ke pulau B naik perahu kan nggak selalu mulus tuh perjalanannya, ombak akan selalu bergoncang, terombang-ambing. Nah kayak gitu, jadi ada energinya naik turun naik gitu outcome-nya. Cuman kalau misalnya yang aku bilang, saat kamu membutuhkan benar-benar bantuan, dia akan selalu ada gitu. Oke. Aku bakalan tarik dari si Wubek. Wubek is back. Jadi aku tuh kayak beberapa hari lalu udah buat video, tapi kayak aku buat videonya kayak setengah sadar gitu. Aku ngantuk. Aku lagi parah banget ngantuknya. Kayak banyak yang aku kerjain, jadi saat aku buat itu setengah sadar, jadi aku nggak post karena sebenarnya bisa-bisa aja aku post, cuman it's up to you. Sebenarnya judulnya tentang siapa yang akan menjadi pendampingmu, ciri-ciri lengkapnya. Kalau kalian mau lihat videonya, komen di bawah. Jadi kalau misalnya banyak yang request juga buat aku post, aku bakal post. Ini serendipity moment. Jadi kamu ketemu sama dia tuh unexpected, nggak aduh aku mau cari pasangan, nggak gitu. Kayak kamu ketemu sama dia tiba-tiba aja, kayak momen-momen manis yang nggak direncanakan. Ada beautiful soul, jadi orang ini secara soulnya, secara jiwanya itu bersih, pure, niatnya baik. Your feelings are real. Jadi siapapun orangnya, kalau feeling kamu, oh kayaknya orang ini, kemungkinan ini real, orang itu yang kamu pikirkan atau yang kamu rasa orang ini. Oke? Aku bakal tarik dari The Rune. Okay, there's a union, but ya, ada harapan yang akan terwujud. There's a lot of secrets yang aku bilang, banyak rahasia untuk perjalanan kamu sama orang ini. Karena orang ini udah sampai blank. Sampai kayak berdoa itu, kalau bagi aku ya, kalau orang udah berdoa untuk orang lain di dalam doanya, berarti orang itu important, mau gimana pun. Jadi kayak meminta, dan dia sepertinya kayak bukan meminta untuk disatukan, berdoanya itu kayak berterima kasih malah sudah dihadirkan dirimu dalam hidupnya dia. Oke? Kalau misalnya ada The Birds, ya aku bilang banyak komunikasi sama orang ini. Orang baru, ini awalnya casual friends, emang gak bener-bener gak ada tujuan untuk jadi pasangan. Terus awalnya paling kan gosip-gosip komunikasinya, but kamu banyak learning dan banyak belajar dari orang ini. Kalau ada this eye, di antara kalian ada psychic ability, tapi ini tentang protection dan tentang kepercayaan satu sama lain, harus dipupuk. Kalau ini juga tentang someone sees you as a hope. Iya, dia nganggap kamu kayak harapan, kayak bintang. Jadi dia menjaga harapannya dia. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Kalau kalian mau request tentang tema-tema apa yang kalian mau, judul-judul ala-ala kayak gini juga it's okay. Kalian bisa komen di bawah. Oke? Sorry, aku itu bilang. Kalau kalian juga mau ngobrol di bawah, aku pasti baca komen kalian. Tapi kadang aku nggak balas karena aku balas nge-type. Jadi, aku juga ini biasa live di IG. Kalau kalian nggak tahu, iya aku sering live tahu di IG. Yang nonton paling cuma 30-50. Kalau misalnya live di IG tuh biasanya aku ngobrol. Nah, kalau kalian mau ngobrol, add IG aku aja di Mahamagia. Oke, see you in the next reading. Bye. Halo semua, ini untuk yang pilih apa ini? Yellowstone. Ada El Moria awakening present. Universe is with you. Wear a cloak of protection and love. Orangnya susah ditembus.
Why? Orang yang susah ditembus karena sebenarnya dia secara energi itu kayak punya apa ya, banyak knowledge terutama tentang spiritual. Ada protection yang kuat banget karena dia pakai si kayak kita gini, gimana ya metafornya, kayak orang tua kita memberikan kita selendang atau memberikan kita baju ini merepresentasikan tentang pemahaman spiritual kan, pemahaman orang Indonesia secara spiritual tuh mantep-mantep. Nah, diberikan sama orang tuanya, kadang ada yang disimpan, kita ada yang menyimpannya untuk dipakai nanti, ada yang langsung menggunakannya, ada yang nggak mau gitu. Orang ini menggunakannya untuk jadi proteksi gitu. Jadi pembawaannya tenang, kalem, mirip kayak nomor 1, tapi ini lebih dewasa. Yang ini lebih dewasa plus dia little bit tahu lebih banyak daripada kamu. Kalau misal kamu mikir kalau ini kayak energi aku deh, enggak, ini energi dia, karena dia strong. Yap. Aku jadi gimana ya bacanya? Oke. Give me permission please. Spirit guide, angel, divine power, what life guide, and goddesses, please bless this reading. I'm Minister by God, so I can speak the truth. Give me permission to say true. People pick the yellow stone. Tell me who is mention their name in the prayer. Ada the hangman, ada the tower, ada page of cups. Romantis orangnya. Ada the high priestess. Nah, karena kan jodoh, Kak. Kamu bisa jodoh sama orang ini. Kebanyakan dari kalian ini jodohnya mention namanya. Jadi aku ngeliatnya karena major arkananya ada the high priestess, jadi kemungkinan kalian dealing sama Taurus atau Cancer, seseorang dengan energi psychic, medium, seseorang yang bisa apa ya, healing, mistik. Nah, ini tiba-tiba orang mistik nih, gini nih, seru-seru nih. Oke. Secara sifat banyak awakening ya. Jadi ya apa ya, kedewasaan yang dia dapat karena awakening. Tapi karena ada the hangman, pasif orangnya, karena tanggung jawab yang dia punya banyak, aku ngeliatnya juga secara sifat dia romantis. Dia bukan tipe orang yang hanya membual, manipulatif, enggak. Cuman kalau dia udah bilang aku sayang sama kamu, terus kasih cincin, kasih bunga kayak gitu, jadi ada hadiahnya untuk kamu. Orangnya juga apa ya, sebenarnya dia nambah sih, aku ngeliatnya nambah. Dia sudah diturunkan oleh orang tuanya sebuah proteksi ini atau pemahaman secara spiritual ini, tapi dia menambahkannya dengan si ada awakeningnya. Jadi kayak dia nambah apa ya, nambah knowledge, nambah pengetahuan, dan menambah proteksinya dia seiring dia berjalan menuju takdir. Jadi sering jalannya nambah karena bukan hanya yang dia pakai, bukan hanya di badannya aja si protection ini, tapi seluruhnya di kepalanya juga kayak artinya tuh kayak di sekujur tubuhnya tuh kayak full of protection aja. Kayak dari segi hati dia ngikutin hatinya, dari segi logika dia punya insight yang banyak, punya pemahaman yang
melebihi orang lain dari segi spiritual, apalagi dia kayak lebih dari teman-teman sekitarnya. Dan dari segi pentacle atau finansial ya, karena diturunkan oleh keluarganya itu, dia datang dari keluarga yang proteksinya bukan hanya soal spiritual tapi soal finansial juga, karena di sini udah ada kestabilan di belakangnya dia. Jadi saat dia lahir pun enak hidupnya itu. Especially mother figure-nya dia yang dia dengerin banget ya. Mother figure-nya dia itu yang selalu memberikan arahan soal spiritual juga, karena itu the high priestess. Tapi kalau kalian adalah maskulin, kalian dealing sama seseorang yang sebenarnya out of your league. Out of your league tuh apa ya, sebenarnya kamu nggak bisa mendapatkan yang lebih dari dia. Dia udah paling lebih gitu. Kayak kamu juga harusnya beruntung kalau kamu adalah maskulin. Kenapa? Karena kalau the high priestess sebenarnya kan mencintai dirinya dia sendiri. The high priestess tipe-tipe yang membahagiakan dirinya dia sendiri. Tapi kalau dia udah mention nama seseorang dalam doanya, berarti orang itu important, orang itu sangat beruntung gitu. Kebalikannya jadi nomor satu nganggap yang ngeliat itu, yang lihat video ini beruntung, tapi kamu adalah seseorang yang beruntung untuk didoakan sama dia gitu. Oke. Tapi ini aku harus mention ya, kalau misalnya kamu laki-laki yang nonton ini, berarti yang mendoakan kamu adalah ibu kamu, laki-laki ya, karena media high priestess itu hiding a secret di belakang ini. Jadi anggaplah yang dia sangat cintai, yang sangat dia prioritaskan. Kalau the high priestess selain spiritual diprioritasin, sebenarnya nggak ada orang lain. Cuman kalau misalnya ini adalah sesosok laki-laki dalam hidupnya dia, berarti anaknya gitu. Oke. Itu kalau kamu laki-laki. Tapi kalau kamu adalah seorang, aku nggak nangkap ini gendernya sih. Cuman kalau kalian adalah seorang feminine energi, yang tadi laki-laki ya, yang mendoakan seorang ibu. Cuman kalau misalnya ini kamu perempuan atau feminine energi, yang mendoakan ya energi jodohnya gitu. Dia meminta soalnya. Tell me more. Say the energy family. Give me 4 more or 3 more. The 8 of Swords, sama the Chariot. Who is this person that is mentioned their name in their pray? Kalau ini sesosok lawan jenis ya, dia adalah seseorang yang memang punya ketertarikan chemistry yang gede sama kamu. Dia going blind sebenarnya. Jadi kayak dia tahu banyak hal yang aku bilang. Dia cara pandangnya melebihi cara pandang orang lain. Dan dia kayak tahu banyak hal. Cuman kalau ke kamu dia lebih seperti aku mau nutup mata. Karena aku ingin merasakan. Gitu. Dia mau nutup mata, dia mau kayak terjun itu tanpa ngelihat di bawah gimana. Dia kan biasanya kalau terjun kemana-mana jurang, udah lihat bawahnya bantal atau jurang, dia udah tahu. Cuman kalau ke kamu lebih seperti aku nggak mau lihat apa-apa, aku mau terjun aja gitu. Kayak gue bilang, dia kalau bisa mencintai seseorang tuh jadi romantis parah kan. Lebih ke butuh cinta banget atau budak cinta banget, iya. Dan energinya cara keluarga dia bagus. Makanya aku kalau misalnya orang-orang kayak gini ya, kalau secara sifat aku bakalan nangkep yang bagus-bagus, karena apa sebenarnya yang hal stupid yang dia lakukan pun ada meaningnya gitu. Yang kayak ngapain sih kamu kayak gini, sebenarnya apa yang dia lakukan juga ada artinya gitu. Kalau Ten of Cups itu secara sifat dia sangat penuh dengan harmoni. Jadi apa yang dia lakukan itu selaras. Terus udah gitu, cuman kadang dia emang overthinking sama pengetahuan yang dia tahu. Jadi misalnya yang aku bilang, dia tahu nih jurangnya itu di bawah bantal atau
atau batu-batuan. Cuman ya itu, dia aku tahu nih selanjutnya akan seperti apa. Dia terperangkap sama apa yang dia tahu gitu. Kalau The Chariot secara sifat orangnya sangat goal oriented, memang sangat fokus sama apa yang dia mau. Dan kalau The Lovers sifatnya memang penuh dengan cinta, tapi juga orangnya itu kalau sama orang lain membangun koneksi spiritual dan chemistry. Jadi bukan hanya ke kamu aja, tapi ke orang-orang yang memang hadir dalam hidupnya dia, yang bagi dia tuh important gitu. Dia punya koneksinya kayak apa ya, kayak chain gitu, tapi kayak bukan ke satu orang. Jadi emang semuanya yang bagi dia oke, orang ini sangat berharga untuk aku harus melindungi. Dia ngebangun sebuah ikatan, koneksi. Oke? Mau tahu tentang why-nya? Why this person mention their name? The Three of Swords, ada The Magician, ada The Seven of Pentacles, ada The Tower. Oke, ada The Tower moment 2 kali ya. Ada Tower itu berarti kalau misal kenapa ini datangnya tiba-tiba, kamu datang ke dalam hidupnya tiba-tiba. Dan ini sangat mengejutkan karena dia datang atau kamu datang di saat yang tepat, saat broken heart. Kamu mengisi kekosongan dia atau ada yang gini skenarionya, Kak, ucul deh. Jadi ada yang datang saat hatinya lagi terpotek-potek, terus kayak bawa lem aja gitu, ngelem satu-satu hati yang terpotek-potek itu. Jadi yang tadinya remahan jadi utuh lagi, ya gitu skenarionya. Jadi bisa aja kamu datang ke dalam hidupnya dia saat dia lagi terpuruk, lagi broken heart, terus kamu tuh emang bawa lem aja gitu. Nah, kamu kayak ngelem dan mensatukan hatinya dia lagi dengan energi kamu, lalu dia jadi orang yang better, lebih baik, dan cara pandangnya pun berubah, dan itu membuat dia nyaman sama kamu. Jadi kenapa dia ada dalam hidup kamu, hadir dalam hidup kamu ya karena gitu. Ini energi bisa vice versa, kamu yang membutuhkan dia untuk ngelem hatinya kamu dan membangun lagi. Cuman ada rasa keamanan, kenyamanan di sini. Dia melindungi kamu atau kamu melindungi dia, kamunya memberikan kenyamanan atau dianya memberikan kenyamanan. Jadi ini taking and giving, apa ya, win-win solution sih sebenarnya hubungannya, saling melengkapi, saling gitu tema percintaan. Tapi kalau misalnya ada Seven of Pentacles seperti dia juga bantu kamu, ada nih 1-2 orang yang ngebantu juga soal finansial. Jadi dari rasa empatinya, dari rasa dia terketuk hatinya yang aku bilang untuk memberikan perlindungan aja gitu. Karena dia punya protection banyak, kayak ngeliat gini, aku punya rumah 10, dia gak punya rumah. Dia bakal mikir, kenapa dia gak punya rumah tapi aku punya rumah 10. Aku punya rumah 10 tapi cuma tinggal di 1 rumah, sisanya 9 buat apa gitu. Dia mikirnya kayak gitu. Aduh, jadi dalam. Jadi banyak question, pertanyaan yang dia lontarkan, makanya saat dia melontarkannya pun saat dia berdoa gitu. Yang aku bilang, dia punya rumah, aku punya rumah banyak, tapi ada 1 orang yang aku kenal tidak mempunyai rumah untuk istirahat. Sebenarnya aku istirahat bisa di mana aja, di rumah mana aja, dan itu nggak mungkin istirahat berbarengan di 10 rumah itu kan. Ya kenapa nggak aku mencoba untuk melindunginya atau minjemin rumah aku gitu. Ini metafor, aplikasikan yang sesuai, serap sama yang kamu bisa serap saja.
Ta-ta-da. Outcome. Tell me about the outcome of this relationship. Aduh, ada apa ini sama kalian? Nomor 1, nomor 2 outcome seperti ini. Jadi ini walaupun dia karena kerja keras, tapi masih dalam rasa kebingungan yang akhirnya bikin broken hearts. Jadi ini kayak satu sama lain tidak mengucapkan yang harus diucapkan, tidak mengutarakan yang harus diutarakan. Makanya ada rasa seperti ini gitu. Jadi kamu ingin banget dia mengutarakan sesuatu, dia juga ingin banget kamu mengutarakan sesuatu. Ya udah di situ aja, gengsi aja, di gengsi masing-masing gitu. Jadi stuck sama gengsi. Kalau ada Three of Swords ya udah pasti sakit hati. Cuman itu karena ya itu gengsinya tadi, buat dua-duanya. Gini, kalau ada Three of Swords sama ada Knight of Swords, sebenarnya kayak apa ya? Gue usah mikirin soal logika dulu deh. Jalanin aja dulu, enjoying this moment. Ini juga after you get heartbreak atau dia dapat heartbreak, ada Knight in Shining Armor. Jadi kayak ada yang memang mencoba untuk melindungi, tapi nanti ada dua, the King of Cups sama King of Pentacles. Kalau kalian feminine, kalian bisa dealing sama dua orang. Yang satu dia memberikan hati, yang satu memberikan proteksi secara money. But ada juga yang dealing sama satu orang ini yang bisa memberikan kamu kepastian secara hati dan finansial. Kalau kalian adalah seorang masculine dealing sama feminine, berarti feminine kamu kemungkinan ada dua orang dalam hidupnya dia karena kamu kelamaan kalah gitu. Oke? Aku bakal tarik dari back, by the way, back is back. Jadi aku udah buat video beberapa hari yang lalu dan aku buatnya sambil ngantuk kan. Karena aku biasanya emang pulang jam segini baru bikin video. And then kayak aku kayak gak yakin mau post gitu karena kebanyakan udah setengah sadar. Tapi kayak message-nya itu kalau setengah sadar, kalau aku tiba-tibanya message yang paling inti. Cuman kalau misal kalian mau dengan aku ngepost videonya, soalnya videonya judulnya siapa yang akan menjadi pendamping kamu, ciri-cirinya dengan lengkap. Cuman kalau kalian mau lihat, boleh komen di bawah. Teach and learning, be open-minded. Jadi ada there's a lot of things to learn from this person. Jadi banyak hal yang kamu bisa pelajari dari orang ini, dan ini kayak dia akan mengajari kamu sesuatu, tapi dia juga akan menyerap ilmu dari kamu. Jadi dua-duanya tektok. Kamu juga banyak ngajarin dia tentang kehidupan, tentang kebahagiaan, dia mengajari kamu tentang spiritual, hal-hal yang lebih. Dan itu berkesinambungan, kayak kamu juga memberikan dia kebahagiaan dengan banyak belajar tentang kehidupan kamu juga. Open-minded, care therapy. Jadi aku ngeliatnya secara energi dia juga bisa healing. Ini seperti dia punya banyak energi care ke orang lain. Okay, what else do I need to know? Order and structure. Jadi secara luaran pun dia sangat terorganisir kehidupannya. Kayak contoh, ada yang memang lemarinya color coordination. Dari warnanya harus sama semua, harus pas semua. Tapi order and structure juga dalam kehidupan spiritualnya dia sudah ada kejelasan, ada strukturnya gitu. Oke, aku bakal tarik dari The Moon. Banyak nih. Ada The Moon, ada The Leaf. Ini energinya numbuh. Awalnya temenan, awalnya nggak ada niatan untuk berhubungan, tapi energinya numbuh. But there's third eye. Ada third eye. Baginya, dia selalu melihat kamu, melihat tuh kayak proteksi, tanda kutip dilihatnya, memperhatikan kamu, apa kamu baik-baik saja atau tidak, kayak gitu. Karena baginya kamu itu bintang. But kalau ada The Moon, banyak rahasia yang dia tutup. Jadi untuk kamu tahu siapanya pun kamu bakalan terdistract juga gitu. Ada The Leaf, ada Union.
ada sebuah persatuan antara dua manusia dengan penuh cinta, passion, banyak hal-hal yang harmonis dan kayak kebahagiaan. Terus aku ngeliatnya di sini seperti kayak apa ya? Ada energi strength kan, dan ini kayak energi yin yang juga yang aku bilang saling membutuhkan, saling melengkapi gitu. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku, semoga dapat membantu. Kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Dan kalau mau request tentang gimana-gimananya, bisa request di bawah mau video apa. Dan aku tuh sering baca, tapi aku males typing kan, males ngebales. Cuman kalau misalnya kalian mau ngobrol, aku tuh sering live di IG, seriusan. Kalau kalian mau ikutan kayak nanya-nanya, boleh add aja IG aku, Instagramnya di Mahamagia. Karena emang aku sering ngobrolnya di situ. Jadi, oke. See you in the next reading. Bye. Halo Kak, apa kabar? Semoga kau dalam keadaan baik-baik saja saat nonton video ini. Jadi sebelum kita mulai, aku harus menjelaskan bahwa yang aku lakukan ini adalah menerjemahkan kartu yang ditunjukkan saat aku bertanya soal problem kakak. Jadi, harus bijak dalam menyerap informasi. Dan kalau di sini kan namanya journal reading dan fun reading. Jadi kamu harus bijak banget saat mengolah kata-kata yang aku ucapkan. Kadang ada yang metafor, ada yang harafiah, jadi harus bisa mengerti dan memahami sesuai kamunya. Oke? Kamu dealing sama share the notes, life force, express your driving passion, sensual and sexual power are increased. Yang aku lihat adalah orangnya sangat green. Jadi tipe-tipe yang kayak it's all about earth, kayak aku cinta alam semesta yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau misal ada life force, punya banyak passion tentang kehidupan, sangat sensual dan punya sexual power yang gede. Jadi ada sexual attraction yang gede sama orang ini. Cuman kalau misalnya I see a lot of live ya di sini. Live itu kayak growth, prosperity, health. Jadi orangnya sehat, dan ini kayak dia itu punya good fortune yang bagus. Oke? Green, jadi secara finansial pun orang ini sangat matang. I kayak hidupnya dia tuh ngalir spirit guide, angel, and power, what light and goddesses. Please bless this reading. I'm just my gosh, I can speak the truth. Give me permission to say through people who pick green stone. Tell me about the person that mentioned their name in the prayer. Siapa yang menyebut namanya dalam doa? Ada Five of Pentacle, ada The Hermit, aduh, pantas berat. Ada The Empress, orangnya sangat introvert. The High Priestess. I just need one more. Oke, siapa yang menyebutmu dalam doa? Pertama, energi mother figure. Udah pasti ada The Empress sama The High Priestess. Tapi satu lagi seperti kayak The Hermit. Jadi ini ada dua. Seseorang yang memang care sama kamu karena memang udah keharusan, dan kamu memang ya udah, kamu kan seseorang yang emang harus kau cintai kayak gitu. Ini karena energi mothernya kuat. Cuman ada satu lagi yang kayak diem-diem sih orangnya. Tapi udah nganggap kayak bintang aja. Kamu kayak bintang. I see a lot of pentacle in here. Ada banyak pentacle. I have Five of Pentacle sama si Nine of Pentacle. Di sini juga ada the Star. Jadi kamu memang dianggapnya jadi seorang yang bagi dia a lot of fortune. Makanya kadang dia kayak aduh, aku ngerasa kedinginan, aku butuh selimut kayak gitu. Kamu bagi dia, kamu punya banyak selimut gitu. Tentang apa? Banyak tentang kehidupan. Mostly ini juga tentang kenyamanan. Kamu memberikan dia kenyamanan, makanya dia tuh kayak nempel. Tapi kalau The Hermit ya, kalau kamu nanya siapa, orangnya kan memang cuek, pendiam. Dan ini kayak dia pun gak banyak memberitahukan kalau atau menunjukkan kalau dia itu punya perasaan
atau memang dia tidak menunjukkan kalau baginya kamu adalah seorang yang kayak ya itu kayak menerangi gelapnya. Oke. Jadi my first ini kalau misalnya about mother figure ya, kalau kamu aware nih, ini tuh ibu kamu, saat kamu meminta apa sama dia, ini bakalan ngalir energinya kayak apa ya, menitipkan kayak gini, contohnya nih ya, kamu yang biasanya ngirim makanan jalan kaki, ngirim makanan apa namanya, dikirim sendiri capek-capek, ini tuh kamu ngirim makanan pakai gosen misalnya. Anggap makanan itu kayak doa, jadi dipercepat doamu, apa yang kamu minta, jika kamu juga nurut aja sama energi orang tua gitu. Cuman kalau yang namanya ini udah kepastian sih, yang aku bilang ini kayak logikanya juga memang seperti itu, make sense kenapa beliau mention kamu dalam doanya, karena ya ini doa seorang ibu. Cuman kalau misalnya yang lain, karena memang orang ini energinya Virgo, kalian bisa dilihat sama Virgo, Taurus, atau Cancer. Cuman kalau ada pentacle banyak, kalian juga bisa dilihat sama Virgo, Taurus, Capricorn. Cuman orangnya juga yang lain, di other person itu dia sangat dewasa, older than you, ada gap umur di situ. Okay, tell me more about this person. Ada the Tower, ada the Lovers, ada the Moon. Hey, give me one more. What's this? Tell me about who's this person. 10 of Swords. Kalau kamu nanya siapa dia dalam momen awakening sih, karena ada the Tower sama 10 of Swords. Jadi kenapa dia berdoa untukmu dan siapa? Ini orang yang memang apa ya, sebenarnya sejalan sama kamu. Nggak sejalan sih, melihat cara pandang yang sama kamu, tapi punya banyak perbedaan. Ke Tower momennya sama Ten of Swords-nya, dia tidak bisa sanggup untuk handle perbedaan itu sih gitu. Jadi kalau secara sifat, kalau ada Ten of Swords, ya gimana, lelah, dia lagi kelelahan soalnya. Cuman kalau ada The Moon juga kan about secrets, tapi dia lebih kayak seperti kamu sama dia mempunyai warna kulit beda, ras beda, ada perbedaan, tapi kamu bertujuannya sama gitu. Dan ada the Lovers, karena ada sexual attraction yang sangat besar. Kalau kamu nanya secara fisik, dia bisa bikin kamu tuh terlena, buset, terbuai sama apa yang dia omongin, tatapan matanya, gitu. Dia punya sexual attraction yang gede. Tell me why this person mentioned their name in prayer. Ada the Magician, ada Seven of Pentacles, ada Three of Swords. Tell me why. Karena mirip-mirip nih. Wow. Tell me why. Aku harus mention tentang the Tower. The Tower momennya itu bisa terjadi di kamu, atau terjadi di dia, atau terjadi di dua-duanya. Makanya saat the Tower momen itu muncul, kalian kayak terkoneksi. But kalau kamu nanya kenapa ya, kenapa? Karena kamu hadir di dalam hidupnya dia, memberikan energi saat dia dalam keterpurukan gitu. Makanya dia mention kamu, aku sangat berterima kasih telah dihadirkan seseorang ke dalam hidupku yang memberikan aku kebahagiaan, kayak gitu.
Dan kalau ada The Chariot, sebenarnya kalau nanya kenapa ya, ini juga tentang pilihannya dia juga sih. Karena bagi dia baik-baik saja kalau bisa berdoa dengan menyebut nama orang lain. Cuman kalau ada The Magician, yang aku bilang kalian bisa jalan sama seseorang dengan energi Taurus. No, Magician itu Virgo dan Gemini. Seseorang dengan apa ya namanya, energinya untuk menjadi menyatukan perbedaan, itu dia kuat. Cuman ada satu yang memang harus kerja keras, lebih kayak menunggu sih. Jadi kalau kenapanya, kamu juga, ini kayak metafor kayak mirip nomor 1 nih, udah berat nih kepalanya. Jadi kayak kamu, dia hatinya lagi terpotek-potek, kamu datang bawa glue, bawa lem. Nah, kamu ngelem tuh satu-satu hati yang terpotek-potek, terjadi utuh kembali gitu. Jadi kenapa dia mention kamu ya seperti di doanya dia berterima kasih kamu ada di hidupnya dia gitu. Oke? Aku bakalan tarik tentang the outcome akan seperti apa. Ada the Page of Cups, ada the Queen of Cups, ada the Five of Swords, two more, aduh, ada yang engage loh, ada yang memang levelnya naik percintaan dari gebet-gebetan jadi pacaran, yang tadinya pacaran jadi engage. Congratulations. Cuman kalau misalnya ada di Four of Wands ini, outcome-nya akan seperti apa? Kalian akan menjalin hubungan yang seimbang, selaras. Jadi dia memberikan 10, kamu memberikan 10. Jadi energinya disatukan gini. Karena ini kamu mempunyai pendirian. Dia mempunyai pendirian. Kamu punya ilmu, dia punya ilmu. Kamu punya suatu kebiasaan, dia juga suatu kebiasaannya ada. Dia punya kamu punya apel, dia punya apel. Jadi itu harus ada rangkaian yang menyeimbangkan dan mengikat kalian berdua. Rangkaiannya apa? Ya sesuatu yang tumbuh aja dengan sendirinya. Kalau misalnya dari di daun-daun ini. Cuman kalau misalnya ada tumbuh kan, kamu sama dia perasaannya tumbuh, gak hanya oke, ini perasaannya tumbuh, gak gitu, harus ada actionnya apa untuk mengikat itu gitu, apa yang bisa kamu ikat, apa yang dia bisa ikat dari kamu gitu. Ikat tuh dalam arti kayak gimana nih aku caranya untuk sama dia, apa untuk dia gak kemana-mana kayak gitu. Oke. Outcome-nya ada judgment, ada takdir. Tapi kalau ada Page of Cups sama Queen of Cups, sebenarnya dia tahu kamu ngarep, dia tahu kamu berharap, karena si Queen of Cups fokus sama Cups-nya, dia tahu kamu itu fixated sama soal percintaan kamu, tapi dia nggak akan maju sebelum momennya tepat gitu. Oke? Aku bakal tarik tentang dari Ubek. Jadi Ubek is back. Ada clairvoyant, so kalian bisa bilang sama Pramal. Ada power, jadi memang dia punya power yang besar tapi tidak memperlihatkan itu. And then ada Queen of Hearts, Queen of King of Hearts. Jadi kalau dia mencintai dalam banget. Oke? Demon aja yang keluar. Oke, ada dua-duanya mempunyai mata yang terbuka, artinya awakening. Dua-duanya ngalamin awakening. Ada raw, ada the sun. Oke. Ada sesuatu yang tumbuh udah pasti. Ini dua-duanya punya energi psychic ability. Kalian dealing sama paranormal atau seorang peramal, bisa. Kalian dealing sama orang yang memang bisa, tanda kutip bisa, dia melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain, dia punya proteksi yang besar, tapi dia juga kamu juga
Aku lihatnya sama energinya ada 2 soalnya. Kalau the triple moon, bonding alliance, marriage, family. Jadi ini kamu kalau membangun family, keluarga sama dia bakalan harmonis karena juga ada di sana ada successful, ada stabilitas. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga kalian membantu. Aku juga buat video sebenarnya kemarin ini. Cuman aku buat video karena aku lagi ngantuk. Jadi omongannya juga seperti apa ya namanya? Omongannya banyak yang aku lakukan, aku bicarakan setengah sadar. Jadi kalau misalnya kalian mau denger atau mau lihat judulnya itu siapa yang akan menjadi pendampingmu, ciri-ciri lengkapnya, kalian mau komen tentang post aja atau misal bikin baru, it's okay. Oke. Dan kalau kalian mau request tentang tema-tema berikutnya juga boleh di bawah. Tapi gini, kalau aku suka baca, tapi kadang gak aku bales. Jadi maaf kalau jika aku tidak balas, aku lebih suka ngobrol. Aku sering live di IG ngobrol. Nah, kalau kalian mau ngobrol sama aku, kalian bisa add Instagram aku di Mahamegia, oke? Aku rasa cukup sampai sini pesan aku. Semoga dapat membantu. See you, bye. Bye-bye next reading.